Dulu waktu di komunitas stand up Indo Padang, kita itu sering berkompetisi secara internal untuk rebutan menjadi headliner. Jadi penentuan headliner ini biasanya dilakukan H-1 atau H-2 sebelum open mic di saat kita sedang komedi buddy atau kombut. Nah, saya selalu menunggu untuk bisa jadi headliner tuh. Akhirnya bisa memang saya menjadi headliner. Cuman di saat saya terpilih menjadi headliner, terjadi perkelahian di acara tersebut. Bagaimana ceritanya? Selamat datang di Komedi Adventurin. Ini adalah sambungan dari video kemarin yang banyak, silakan ditonton dari awal kalau mau ngikutin. Ini part saya cerita tentang perjuangan saya untuk menjadi seorang headliner. Dulu itu ya, waktu di komunitas, headliner itu menjadi sebuah target bagi komika-komika yang baru bergabung. Kayak ada saya, waktu itu ada Fahri juga, ada Haryadi, ada pokoknya banyak, Fauzan, ada banyak-banyak komik yang pengen deh jadi headliner gitu. Karena biasanya headliner ini adalah komika yang bagus di malam itu. Jadi kan sebelum open mic itu kita ngadain kombut dulu sehari atau 2 hari sebelum acara open mic. Nah di sana itu kita udah ketahuan tuh, wah ini materinya lucu banget, oh ini materinya bagus nih, ini masih bisa dipoles, ini. Sehingga abang-abangan di komunitas stand up Indo Padang itu sudah bisa menyusun line up-nya di saat itu. Sehingga acara open mic-nya itu berjalan sangat bagus, sangat rapi sekali. Jadi dibuka oleh komika yang lucu, terus ada komika dari komika baru yang baru coba. Jadi alur penonton itu juga nggak yang karena kalau random kan kita nggak tahu ini lucu, ini sulit, ini kuring gitu. Jadi daripada kurang kuring di awal, disusunlah. Jadi yang lucu-lucu itu disusun di pertama, di tengah-tengah, dan di akhir. Tapi headliner itu menjadi sesuatu yang spesial bagi saya terutama. Nggak tahu teman-teman yang lain mungkin juga menganggap hal yang sama. Jadi saya selalu berusaha untuk pengen deh jadi headliner. Gimana ya rasanya jadi headliner? Gimana jadi komika terakhir yang perform di open mic itu? Dan tentu untuk bisa menjadi komika terakhir yang perform itu sebaiknya lucu. Karena kalau udahlah nggak lucu, ngebom, minta terakhir headliner, saya pun kalau misalnya jadi panitia atau abang-abang komunitas mending gak usah merusak acara. Jadi dicobalah saya untuk menjadi seorang, bukan dicoba ya. Jadi ceritanya waktu itu kan kombut. Biasanya saya tuh dapat di tengah-tengah, komika di tengah-tengah untuk ice breaking, istilahnya kayak gitu kemarin ya dulu. Jadi komika paling lucu terakhir, terus komika yang lucu-lucu middle itu disusun tuh, ada yang pertama, ada yang kedua, ada yang ketiga, ada yang 1, 3, 5, 8, jadi ada seling-selingannya gitu. Nah, saya selalu dapat di yang tengah-tengah. Ya, saya open mic di bagian tengah, di line up-nya ke tengah. Terus ya senang sebenarnya open mic menjadi, kan saya jatuhnya menjadi salah satu orang yang lucu juga. Tapi ada hasrat pengen menjadi seorang headliner gitu. Sampai suatu hari ketika kombut, waktu itu saya kombut sama Bang Pras. Terus Bang Pras ketawa ngakak banget, kocak. Terus Bang Pras bilang, udah untuk besok yang headliner Arin aja gitu. Kau mau nggak Rin? Saya dengan hati yang bahagia tentu sangat mau, tapi kan sungkan. Jadi ada perasaan yang kayak, wis akhirnya berhasil headliner. Tapi ada merasa kayak, wah serius bang, gak apa-apa bang, boleh bang. Padahal hati kayak, mantap. Gak tahu ya, dulu tuh kayaknya headliner sebuah impian, sebuah keinginan juga di saat open mic di komunitas gitu. Setelah ditunjuk saya menjadi headliner, akhirnya di acara open mic ada perasaan yang pressure atau tekanan yang luar biasa. Saya pikir jadi headliner semacam kayak saya perform terakhir, ada jeda waktu untuk ngapalin materi, dan saya sudah tahu materinya apa.
ya saya bisa nonton komika-komika yang di awal-awal gitu. Tapi ternyata semakin lucu komika yang perform sebelum saya semakin tertekan kayak aduh lucu. Aduh, kalau misalnya saya tiba-tiba waktu headliner ngeblank, belibet atau salah materi, wah, saya mengecewakan diri saya sendiri, saya mengecewakan Bang Pras yang sudah menunjuk saya, dan saya mengecewakan komunitas saya gitu. Nah, itu perasaan yang mulai menumbuk-numbuk kayak aduh Rin, jangan sampai gagal. Wah, saya nggak bisa nonton open mic jadinya. Komika pertama lucu, komika kedua lucu, komika ketiga lucu. Aduh, lucu semua. Perasaan saya senang menjadi headliner, tapi kenapa tiba-tiba terbeban gitu. Saya nggak berani, saya keluar dari kafe, saya di pinggir jalan ngapalin materi. Saya lihat ke dalam, masih komik kelima, ngapalin lagi, stres. Sampai akhirnya di komika terakhir yang sebelum saya. Nggak salah, 2 komika sebelum saya perform. Nah, sebelum saya dan kalau nggak salah sebelum saya itu Haryadi. Sebelum saya dan Haryadi perform, ada apa ya? Ada penonton yang datang ke kafe itu, yang mana mereka juga komunitas, dan mereka adalah komunitas sulap. Ini kayaknya sudah pernah saya ceritakan di YouTube saya, cuman sama Bang Pras itu pakai bahasa Padang. Jadi ini saya ceritakan pakai bahasa Indonesia biar teman-teman yang nggak ngerti bahasa Padang bisa tahu ceritanya juga. Jadi waktu itu si pesulap ingin ikutan perform, ingin ikutan ikutan berpartisipasi dalam acara open mic stand up Indo Padang. Karena komikanya masih ada 2 lagi, jadi ya udahlah dikasih waktu sekitar kayaknya 5 menit 10 menit untuk perform. Nah, cuma masalahnya performnya gagal. Pertama, trik sulap kartu. Sap. Penonton stand up merasa kayak ya oke gitu. Enggak yang wah gila, wah mantap gitu. Sampai akhirnya masuk ke pertunjukan hipnotis. Nah, dimintalah sama si pesulap tadi itu untuk penonton yang mau dihipnotis siapa nih? Ayo coba maju gitu. Ternyata yang maju adalah anak stand up Indo Padang. Dihipnotis lah tuh abang-abangan kami, ya kan? Dihipnotis ternyata tidak bisa, tidak manjur hipnotisnya. Terus berusaha lagi dengan orang lain yang juga anggota komunitas stand up Indo Padang, tidak berhasil juga. Ketika gagal, respon penonton pasti kayak ya gagal ya, apa nih kayak gini nih, wah gagal nih pesulapnya nih. Saya yakin si pesulap akan merasa tertekan dan mungkin merasa reputasi atau wah saya bikin malu komunitas sulap ini nih. Sampai akhirnya si pesulap itu mengajak salah satu penonton yang kita semua nggak tahu siapa dihipnotis. Ternyata langsung bisa. Wow, dihipnotis. Ternyata ketika dihipnotis, waktu itu MC-nya Bang Pras mengganggu si orang yang kena hipnotis ini, karena kan dia tidur hipnotis. Jadi karena Bang Pras jahil, jadi kayak diganggu-ganggu gitu. Dan penonton ketawa, penonton terhibur. Karena kan di acara stand up tujuan kita untuk membuat penonton tertawa, terhibur gitu. Ya, satu sisi Bang Pras juga nggak salah juga, karena fokusnya di acara open mic bikin penonton terhibur gitu. Jadi dijaililah orang yang terhipnotis tadi. Ternyata tiba-tiba orang itu bangun. Orang yang terhipnotis ini bangun. Terus dia marah ke Bang Pras dan marah ke orang-orang yang anggota komunitas stand up Indo Padang tadi gitu. Dan si pesulapnya juga ikutan marah ke Bang Pras. Dan ternyata si pesulap itu temenan dengan orang yang dihipnotisnya tadi. Jadi jadi kayak kong kali kong gitu ya, si yang dihipnotis ternyata anggota dari mereka juga gitu. Marah, adu mulut, maki-maki, bla 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 bla, sampai ada isu dibunuh karena ada semacam magic sihir, terus terjadilah kekacauan pada saat itu. Sampai Bang Pras kalau nggak salah berdiri di atas meja ngambil gelas atau apalah, pokoknya udah wah mau berantem nih. Saya di depan kafe ngerasa kayak wow,
ini pertanda buruk. Kalaupun saya bisa open mic, apakah kondisinya sangat kondusif, penonton kondusif untuk menonton stand up, atau masih merasa kayak ini ada kekacauan nih, masa tiba-tiba ada orang stand up melucu? Dan kedua, apakah saya tidak ke distract dengan kondisi ini? Jadi ini kacau, pokoknya kacau banget malam itu. Dan akhirnya open mic di stop pada malam hari itu ya, di stop. Jadi 2 komika terakhir, saya dan Haryadi, tidak jadi perform. Sebenarnya ada rasa kecewa karena saya sudah merasakan tekanan luar biasa di hari itu, tiba-tiba nggak jadi. Saya sangat kesal sekali, bukan karena komunitas stand up Indo Padang, tapi kesal, anjing ternyata kalau diganggu itu kesal juga ya gitu. Kita udah berada di jalur acara open mic nih, tiba-tiba ada yang masuk dan terjadi kekacauan dari sana. Saya juga kesal sebenarnya sama komunitas pesulap itu, tapi ya udahlah, udah lama juga ceritanya. Waktu itu saya kesel banget sih. Aduh. Dan akhirnya dari pihak kafe memutuskan untuk melarang open mic dulu. Dilarang open mic sampai sebulan kalau nggak salah. 4 minggu kita nggak boleh open mic lagi. Pihak kafe pengen penenangan dulu. Jadi diharapkan untuk stand up Indo Padang dan sulap tidak ke kafe itu dulu, atau tidak bikin acara di kafe itu, saya lupa deh. Ya, intinya gitulah ceritanya. Dan kayaknya hubungan antara saya dan komunitas sulap kayaknya baik-baik aja sampai sekarang. Karena gak pernah komunikasi juga sih. Tapi itulah perasaan ketika saya pengen jadi headliner malah gagal. Bukan karena sayanya, tapi karena ada accident waktu itu. Tapi saya juga gak tahu sih, kalau tiba-tiba nggak ada accident itu dan saya stand up sebagai headliner dan ternyata ngebom juga, nggak lucu, mending ada kekacauan. Ya gitulah ceritanya. Next saya akan cerita lagi tentang saya menjadi seorang opener. Ya kayaknya gitu deh. Terima kasih sudah menonton. Dah.